Kayaknya Dokter Zadit yang benar nomor 8 dan 9. Oke ya. Mana nih? Saya share screen dulu. Nanti diusahakan next langsung share-nya ke saya privately ya, jangan to everyone. Oke, kita discuss nomor 8. Nomor 8 ini jawabannya Dokter Zadit benar. Kenapa benar? Kenapa jawabannya itu 8? Dokter Zadit bisa bicara atau harus hanya mendengarkan saja? Kayaknya di background-nya ada rame. Uh, bisa bicara cuma nggak bisa jelasinnya. Oh gitu, baik. Ini menjawabnya pakai feeling kah? Nggak, ya soalnya kan ini kan. Iya apa ya jelasnya? Ya, oke. Saya bantu ya. Jadi weathering di sini adalah sebagai kata benda. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris ada kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Tapi syaratnya kata kerjanya harus dibentuk ing. Ada dua cara sebenarnya. Oke. Jawabannya C. Ada dua cara. Materi ini namanya gerund. Ya, gerund itu kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Oke. So, contohnya, kalau misalnya walk, maka berubah menjadi walking. Kalau speak, berubah menjadi speaking. Oke. Nanti ada dua materi yang posisinya kata benda terbentuk dari kata kerja. Yang pertama, gerund. Oke ya. Posisi kata benda, dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Saya kasih contoh simple. Walking is healthy. Verb-nya di kalimat ini apa? Saya mau sekalian cross-check kalau masih ingat verb. Verb di kalimat saya yang pertama ini apa? Verb-nya bentuknya apa? Verb to be. Very good. Oke ya. Sekarang saya buat begini. Walking makes us healthy. Verb-nya bentuknya apa? Verb apa? Yang kedua, nah, supaya terbiasa mengidentifikasi verb. Ya, jadi yang pertama menggunakan verb to be, yang kedua menggunakan verb asli. Bagaimanapun juga walking kata benda yang bentuknya gerund dianggap singular. Maka kata kerja make harus dikasih s. Terus verb to be-nya harus menggunakan is, dianggap singular. Walking menggunakan can. Can di sini adalah kata kerja bantu. Oke, kalau Anda menggunakan kata kerja bantu atau Anda mendapati kata kerja bantu, kata kerja yang muncul setelah kata kerja bantu harus murni, nggak ada tambahan s atau apapun. Oke. Nah, yang kedua adalah to infinitive materinya. Oke. To infinitive ini fungsinya masih bisa sebagai kata kerja. Salah satu fungsinya adalah sebagai kata benda. Oke. Kata benda itu noun. Oke ya. Contohnya, to walk is healthy. Boleh seperti ini. To speak
Ngomong itu gampang. To speak is easy. To speak makes me more active. Misalnya. Oke. Can you understand? Nanti kalau misalnya diikuti kata kerja bantu juga bisa. To speak can help people understand. Misalnya to speak atau to explain. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa diterima? Bisa. Baik. Kalimat to ini apa? To infinitif ini digunakannya gimana maksudnya? Digunakannya itu, oke, saya kasih gini. Fungsi yang pertama, digunakannya bisa di depan sebagai subjek. Ya, intinya gini, kata benda. Kalau Anda tahu basically kata benda, itu fungsinya bisa sebagai subjek di depan, bisa sebagai objek. Oke. To infinitive, fungsi yang pertama tetap sebagai kata kerja. Kalau sebagai kata kerja, contohnya begini. I want to go. I will try to study. Nah, to go sama to study dia namanya to infinitive. Posisi kata go masih sebagai kata kerja. Oke. Posisi kata study masih sebagai kata kerja. Bisa diterima? Sedangkan fungsi sebagai kata benda to infinitive bisa ditaruh di belakang sebagai objek. Contohnya, my hobby is to study. Oke, atau bisa membuat ing. My hobby is is study. Jadi ada dua opsi, bisa bilang my hobby is studying atau my hobby is to study. Sampai di sini bisa diterima? Jadi ini posisinya anggap sebagai kata benda. Oke, hobi Anda apa? Hobi Anda apa? Adalah misalnya hobi Anda berdiskusi. Berdiskusi bahasa Inggrisnya ada Discussion. discuss. Gini aja. Berdiskusi, kata kerja. Oke. Sekarang Anda menggunakan to infinitive. Jadi bagaimana? Hobi Anda adalah berdiskusi. Ayo. Your hobby is? Is to discuss. Yes, very good. Atau jalur lain bagaimana? Your hobby is discussing. Very good. Kalau saya bilang gini, hobi saya itu berdiskusi loh. Hobi Anda itu berdiskusi, bagaimana? Sorry. Tahu nggak sih, berdiskusi adalah hobi Anda. Bagaimana? To discuss is your hobby. Yes, very good. To discuss is your hobby. Atau jalan alternatifnya, bagaimana? Discussing is your hobby. Yes, very good. Discussing is your hobby. Oke. Ada juga yang seperti ini, misalnya, I like discussing.
Saya suka apa misalnya? I like apple, ya. Saya suka apel. Oke. I like an apple. Nah, posisinya kata I like discussing, ini posisinya kata discussing bisa tetap berfungsi sebagai kata kerja, bisa berfungsi tetap sebagai kata benda. So, don't worry. Ya, intinya kata like itu dua opsi. Biasanya diikuti ing atau to. Kalau dalam materi TOEFL, tergantung yang buat soal ya. Kadang-kadang lebih cenderung diikuti oleh verb ing, cenderungnya. Oke ya. Tapi nanti kalau pilihan ganda kalau nggak ada verb ing, Anda pilihnya to aja. Oke ya, sampai di sini bisa diterima. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 9 jawabannya Dr. Zadit yang benar lagi. Kenapa nih? Kenapa? Soalnya the movie sebagai subjeknya ya. Oke. Terus eh karena dia ini termasuk it, ya berarti Pak plus S gitu. Oke, very good. Saya tambahin penjelasan lebih lanjut ya. Kalau Anda mendapati pertanyaan yang dimulai dengan WH, tahu ya WH itu apa aja? Ada what, ada where, ada why, ada when, ada which, ada eh, apa lagi? Who, ada whom, terus ada how. Ya, kalau Anda mendapati kata-kata ini semua di tengah-tengah kalimat, oke, di tengah-tengah kalimat, maka aturannya, saya ambil what ya, what diikuti kalimat lengkap. Oke, kalimat lengkap itu subjek plus kata kerja, minimal itu. Nah, mana yang sesuai dengan aturan what plus kalimat lengkap? Jawaban A. Oke, entah misalnya what-nya itu ada what time-nya, enggak apa-apa. What time itu hanya tambahan saja time-nya. Yang bisa ditambahin tuh biasanya ini which bag. Sorry, tas yang mana? Ada satu lagi, whose. Whose ini bisa didampingi whose father. Oke, bisa diterima? Kalau bisa, saya tambahin lagi materi yang ini. Bisa ya? Jadi, very good. Ada satu lagi, whether atau if. Yang mana kata whether ini memiliki arti apakah, ini sering muncul juga. If arti sebenarnya adalah if arti sebenarnya adalah jika. Tapi ketika ditaruh kalimat, Anda perhatikan artinya. Ini pas nggak diartikan jika? Kalau diartikan jika nggak pas, berarti dia artinya apakah. Saya kasih contoh. Jadi, hang on. Kata-kata yang saya ketik ini adalah kata-kata untuk bertanya. Oke, jika mereka di tengah-tengah kalimat, berarti dia posisinya tidak bertanya, tidak berhenti dengan tanda tanya, no. Tapi berhenti dengan titik. Karena apa? Karena ada prakata. Prakatanya di sini, nomor 9. A telephone recording tells callers. Itu prakata. Anggap saja prakata ya. What time itu tambahannya. Oke. Saya kasih contoh yang whether. I don't know whether she will come or not.
Biasanya kalau pakai whether itu ada tambahan or not. Biasanya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada dua cara penambahan or not pada whether, kalimat whether. Ada yang seperti ini versinya. Oh, sorry. I don't know whether or not she will come. Ada yang seperti ini versinya ya. Tapi yang lebih sering yang pertama ini. Ada yang tanpa menggunakan or not. Oke. So, jadi I do not know adalah prakata. Whether selanjutnya tidak menjadi tambahan informasi saja. Jadi begini, kalau misalnya saya bilang what menjadi pertanyaan itu begini. Jika what sampai how digunakan bertanya, contohnya sebagai berikut. Oke. What do you study every morning? Saya menjawab ya. I can tell you, saya menjawabnya itu nggak secara to the point. I can tell you what, izin tidak menggunakan you, supaya subjeknya bisa sama. I can tell you what they study every day, every morning. Titik. Oke. Kalimat yang pertama adalah kalimat pertanyaan. Kalimat yang kedua, kalimat lengkap. Bisa diterima ya? Oke. Jadi do di sini adalah kata kerja bantu dipakai karena ini present tense. Kalau lampau yang menggunakan did. Kalau misalnya subjeknya she, ya seperti ini. Do-nya diganti does. Oke ya. Alright. So, sekarang nomor 10. Nomor 10 jawabannya salah semua. Ini tidak apa-apa, wajar kalau salah karena di sini ada kata consider. Kalau ada kata consider, itu selalu diikuti oleh bentuk ing. Apapun bentuk kata consider ini. Consider diikuti oleh verb ing. Oke? Biarpun bentuknya present tense, I consider atau she considers, bentuknya considered, tetap diikuti ing. Atau mungkin I have considered, tetap diikuti oleh verb ing. Jadi apapun bentuk dari kata kerja consider, tetap diikuti verb ing. Bisa diterima ya? Oke. Sekarang nomor 11. Nomor 11 punyanya Dr. Bubi, benar. Kenapa nih jawabannya C? Ini belum saya jelasin loh kayaknya, tapi sudah tahu. Kenapa jawabannya C? Feeling. Atau bisa menjelaskan? Atau sudah saya jelasin belum ya? Kayaknya belum. Belum bisa menjelaskan. Baik, tapi feelingnya dapat ya. Oke, saya kasih tambahan penjelasan di sini. Masih ingat kita pernah bahas causative have. Kemarin di sini deh. Causative have, mana ya? Have plus verb 3. Ya, no, wait. Itu kalau have plus verb 3 namanya present perfect tense. Nah, ini dia materinya. Oke ya, causative have. Ini versi yang pertama kemarin kita pelajari.
subject plus have atau make atau let ditambahkan objek. Objeknya itu orang. Ya. Sekarang ini mohon diingat ya, kapan menambahkan to, kapan tanpa to. Kalau get pakai to, ya. Kalau help fleksibel. Selain itu, saya taruh sini penjelasannya. Oke. Jadi 5 kata yang pertama, setelah 5 kata itu diikuti oleh objek orang. Nah, sekarang kalau misalnya objeknya bukan orang, objeknya benda. Maaf ya, saya kasih huruf besar ya. Benda atau thing. Maka kata kerjanya harus kata kerja bentuk ketiga. Oke? Nanti kalau misalnya ada tambahan by juga boleh. By siapa? By di sini bisa orang. By di sini adalah pelakunya. Maksudnya yang mengerjakan. Atau yang disuruh oleh subjek. Saya kasih contoh. I have my hair cut. Jadi cut di sini posisinya bentuk ketiga. Bentuk kedua, ke-1, 2, 3 sama. Oke. Coba Anda buat kalimat, saya menyuruh mobil saya dicuci. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Saya menyuruh mobil saya dicuci. Silakan dicoba. Saya menyuruh mobil saya dicuci. I have my car washed. Very good. Boleh kasih ejaan kata yang terakhir? W W E Aha. S E. Pakai id nggak? Yes. Oke, very good. Dokter Zari udah paham? Sebentar. Masih Loading. ya. Dokter Zadit ini ya, kalau saya boleh kasih komen, tipe belajarnya Dokter Zadit kalau untuk bahasa Inggris ya, harus membuat contoh kalimat, baru paham. Oke, kita pakai subjek she. She has. Kata bendanya apa? Apa yang bisa diapain? Apa yang bisa diapain? Kalau mobil bisa dicuci. Rambut bisa dipotong. Di, bukan me. Oke? Remember always. Kalau nggak ada verb 3, ini pakainya verb asli atau misalnya ada verb ing, artinya me. Kalau verb 3 cenderung memiliki arti di, kecuali ketika has diikuti verb 3 atau have verb 3. Hati-hati, have di sini artinya bukan telah, tapi menyuruh. Oke, Dokter Zadit buat kalimat. Dia menyuruh apa untuk diapain? Yes, operate. Apa? Operate. Menjalankan. Loh, kalimat Anda aja beda. Tadi saya pakai contoh di, tapi Anda bikinnya me. Itu yang bikin Anda nggak paham. Ayo, pakai kalimat di. Oke, apa yang dioperasikan? Coba, apa yang dioperasikan? Mesin? Ya, mesin. Oke, mesin bahasa Inggrisnya apa? She has the Mesin. mesin. Ayo,
Kata kerjanya bentuknya bagaimana? Ayo. Operated. Very good. Good job. Paham ya? Ini artinya apa kalimatnya, Dr. Zadid? Oh, muncul operated. Artinya apa nih kalimat Anda? Eh, mesin dijalankan oleh wanita itu. Apa-apa? Eh, Dari depan. She, dia, dijalankan berarti ya. ayo dari depan menerjemahkannya. Dia, Ya, ayo, has, apa? Has artinya apa? lah. Apa? Oh, nggak jelas ya? Dia telah Loh, kan Anda tadi sudah kasih tahu. Di sini artinya has bukan telah. No way. Artinya menyuruh. Oke. Nanti kalau artinya telah itu begini, Dok. She has operated the machine. Nah, ini baru memiliki arti telah. Dia telah menjalankan mesin. Kalau ini artinya menyuruh. Dia menyuruh. Menyuruh apa nih? Menyuruh. Ayo dilanjut diterjemah. Dibantu Dokter Bubi. Menyuruh mengoperasikan mesin. No. Artinya jangan begitu. Nanti nggak ini nggak sinkron. Dia menyuruh mesinnya mesinnya untuk dijalankan. ya begitu ya. Dia menyuruh mesinnya dijalankan. Boleh diartikan seperti awal tadi kalau sudah paham grammar. Nah, ini sementara kita cari aman aja ya. Dia menyuruh mesinnya dioperasikan. Boleh bikin satu kalimat lagi mungkin Anda yang menerjemahkan bahasa Inggris ya, berkaitan dengan rumah. Rumah itu intinya berkaitan dengan renovasi. Ayo bagaimana bikin kalimat? Ayo, They silakan. had the house renovated. Very good, tuh kan? They have the house renovated. Artinya apa nih? Mereka Mereka menyuruh rumah untuk direnovasi. rumah itu Rumah untuk renovasi boleh. Nanti menerjemahkannya dikasih untuk juga nggak apa-apa, walaupun di sini nggak ada untuknya. Oke? Silakan Dokter Bubi kata they diganti he. Bagaimana? He He has the house renovated. renovated. Very good. Oke. Nanti kalau misalnya Anda tambahkan by siapa? Anda menyuruh siapa sih? By Mr. Jack. Boleh. Jadi dikasih by Mr. Jack juga boleh, tanpa juga boleh. Ya. Karena remember, passive voice itu biasanya tandanya adalah ada kata by di belakang. Oleh siapa? Oke, saya kasih tambahan. Hanya dua kata menyuruh yang bisa dipakai di pola yang terakhir ini. Oke, kalau nggak have atau has, ya get atau gets. Jadi kata have atau get itu tergantung bentuk tensesnya. Kalau misalnya saya bikin kalimat seperti ini, saya akan menyuruh rambut saya dipotong begini. Kalau misalnya, gimana bahasa Inggrisnya? Saya telah menyuruh mobil saya dicuci. Ayo, saya telah menyuruh. I have. Ayo, pakai M apa enggak? Pakai M apa enggak? I will. Telah, bukan akan, telah. Telah, Anda ingat
aturan yang ngomong telah? Telah itu kuncinya apa? Keep. Hah? Apa? Telah. Udah Keep. saya Okay, keep. sorry. Suaranya nggak jelas. Have been. Harus ada. Have itu kuncinya verb 3. Kalau have been itu kalau diikuti verb 3 artinya telah di. Kalau have been diikuti adjective ini present perfect yang tidak memiliki kata kerja. Oke ya. Ayo kita kembali ke sini dulu. Bentuk kedua dan ketiga dari kata have apa Anda tahu? Had. Yes, very good. Ayo dibuat. Saya telah menyuruh mobil saya dicuci. I had. Kewajiban ngomong telahnya mana? Hmm, Kewajiban ngomong telah apa bahasa Inggrisnya? Kewajiban ngomong telah. Nih, saya kembali lagi ke sini. Ini. Oke. 3 arti dari kata oke ya. Have yang pertama artinya mempunyai. Have yang kedua artinya telah, tapi syaratnya harus diikuti verb 3. Have yang kedua artinya menyuruh. Oke, jadi menyuruh ini posisinya itu sama dengan kata kerja kayak speak, kayak try, study, begitu. Ayo dicoba lagi. Dua-duanya boleh coba. Ayo. Silakan. Saya, I, telah, apa tadi telah? have. Yes. Menyuruh. Menyuruh pakai bentuk Have keseluruhan. washed. Loh, wait. Menyuruh bahasa Mirror. menyuruh bahasa Inggrisnya apa? Kalau yang sesuai kita pelajari, Oh. menyuruh yang kita pelajari pakai apa? Barusan? Ayo. Have Yes, lagi. yes, pakai have kan? Nah, sekarang Anda tahu kewajiban dari have yang pertama artinya telah. Kalau memiliki arti telah harus diikuti kata kerja keberapa? 40. Oke, apa nih bentuk ketiga Had. dari kata itu? I Yes, have gitu. yes, very good. Ayo dilanjutin. Saya telah menyuruh mobil saya dicuci. Silakan. Car wash. Diulangi lagi, Dr. Bubi. I have had my car washed. Very good. Good job. Oke ya, paham ya? Dokter Zadid paham? Paham. Sekarang Dokter Zadid pakai he. Bagaimana jadinya? Kalimat ini. Pakai he. He has had my he has had my car washed. Oke. Sekarang subjeknya bebas. Dokter Zadid pakai kata dioperasikan. Dokter Bubi pakai kata direnovasi. Ayo. Langsung aja buat kalimat subjeknya bebas.
kata objeknya, kata benda bebas terserah apa. Mau pakai the house boleh, mau pakai mesin juga boleh. Ayo langsung aja. We have Mhm. We have had the house renovated. had the house renovated. Very good. Dokter Bubi, saya tunggu. Saya tadi bilang pakai apa? Lupa. Kayak merenov, apa tadi? Anda pakai apa tadi, Dokter Zadid? Renovated. Oke, Anda pakai yang operated ya. Nggak apa-apa. Rated. Oke. Ya. Bagaimana? She had the machine operated. Oke, hang on. Ini tensesnya apa kalau Anda tahu? Tensesnya apa? Kalimat Anda barusan. Tensesnya apa? Tahu nggak? Past Past tense. tense. Yes, very good. Sekarang coba dirubah menjadi present perfect. Present perfect. Aha. Bagaimana jadinya? He had Diulangi lagi. he had been Maaf, suaranya kurang jelas. Boleh dibantu ngetik aja. Di chat box boleh. Kalau ini udah paham, saya kasih tambahan satu lagi ya di sini. Mhm. Kebalik, kebalik, kebalik. Kalau Anda pakai had, nanti jadinya seperti ini. Hang on. Ini posisinya ketuker. Oke, saya tunjukkan di sini. Kalau Anda pakainya had, mengawali dengan kata had di sini artinya apa? Telah. Di sini posisinya harus had. Namanya past perfect tense. Bukan present perfect. Dokter Zadid, silakan dibantu. Ayo, he pakai apa? He had been. Loh. Jangan bingung. Has been. Oh ya, oke. He has been. Menyuruh. He has been operated. Ini, kalau ini artinya dia telah dioperasi. He has been the machine adjektifnya operated gitu. Coba artikan. Dia Telah mengoperasikan mesin. Nah, kita kan sedang ngomong menyuruh. Oh yes. He has been had the machine operated. Kalau he has been had, artinya dia telah disuruh. Oh ya, menyuruh. Ayo, it's okay, try.
Has itu diikuti oleh Has. Berarti he has the machine gitu. no. Tadi Anda sudah bisa bikin kalimat, sekarang lepas lagi. Verb 3. Anda verb 3 ini mau ngomong apa sih? Menyuruh kan? Mm-mm. Apa verb 3-nya menyuruh? Had. Iya dong, make it simple. Oke? Nggak apa-apa. Oke, saya akan menyuruh. Mereka akan menyuruh. They will. Mereka menyuruh. Lampau. They have. Mereka sudah menyuruh. They have. Oke? Mereka nanti ada seperti ini. Oke? Paham ya? Nanti Tapi di bawah tadi itu dijelasin pakai bin itu. pakai bin itu kalau nggak ada kata kerja. Contohnya, they have been happy. Oke. Oke. Remember, dalam satu kalimat, kalau nggak ada kata kerja, maka kita menggunakan to be. Itu materi di awal, materi kata kerja nominal. Kata kerja nominal. Ya. Kalau masalah apa ya? Nah ini, kata kerja nominal. Ini materinya ya. Ini contohnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu di review, sampai kita jumpa di next session. Saya lanjutin dikit, nggak apa-apa. Oke, jadi begini ya. Mana tadi bin. Nah, ini kan asli kalimatnya begini aja. They are happy. They were happy. They will be happy. Have di sini artinya telah. Kalau saya kasih tanda seperti ini, berarti dia artinya. Oke? Bin-nya kewajiban to be. Oke? Happy adalah adjektif. Bisa diterima ya? Oke, nah di sini bagaimana tahu nomor 11 have? Ada kata have. Have di sini artinya, Anda perhatikan, have ini diikuti oleh kata benda a tooth. Kalau misalnya have Anda artikan mempunyai, nggak enak, mempunyai giginya. Kalau Anda artikan menyuruh giginya diapain. Jadi lajunya langsung pakai verb 3. Kalau Anda artikan telah, nggak make sense. Karena kalau Anda artikan telah, berarti setelah have di situ harus kata kerja bentuk ketiga. Ada satu lagi ya. Selain menggunakan have, Anda boleh menggunakan get. Oke ya. Anda boleh menggunakan get. Contohnya, I get my hair cut. I will get my hair cut. I get my car washed. I got the machine operated. Kemudian yang ini sama. She got atau he got the machine operated. Jadi bentuk pertamanya get, bentuk kedua got, bentuk ketiganya juga got. Tinggal sesuai tensesnya saja. Sampai di sini bisa dipahami, bisa diterima. Bisa. Baik. Ya, nggak apa-apa. Nanti semakin Anda terbiasa mengerjakan soal, semakin terasa mudah nanti. Ya, waktu itu siapa nih yang ponakannya Dokter Yayan? Saya, Miss. Baik, Dokter Yayan dulu tuh mengerjakan ya. Jadi kalau structure udah ketahuan, beliau latihan beberapa soal mengerjakan structure. Benarnya itu kalau nggak main di angka 20, 21, atau 19.
gitu. Nah, nanti kita cek Anda seperti apa. Setidaknya Anda bisa mengidentifikasi, ya. Oke. So, semoga nanti ada improvement. Kita lanjut nomor 12. Nomor 12 ini ada penjelasannya. Hang on, saya make it simple penjelasannya ya. Nomor 12 jawabannya Dr. Bubi yang benar. Oke. Anda perhatikan, kalau ada kalimat pertanyaan. Hang on. Silakan buat kalimat pertanyaan. Will they, Anda buat kalimat pertanyaan sendiri ya, saya buat juga. Sorry. Will they come? Will they stay at the hotel? Oke. Coba Anda buat kalimat menggunakan present tense. Apakah mereka belajar dengan teman-temannya? Oke, bagaimana? Apakah mereka belajar dengan teman-temannya? Will they study with their friends? Itu kalau artinya akankah. Sekarang apakah saja, pakai present tense. Oke? Tahu? Kalau pakai present tense, itu ada dua opsi. Kalau nggak menggunakan do, ya does. Tinggal subjeknya apa. Ayo, silakan. Do they study with their friends? friends. Saya tambahin ya every day. Tanda tanya ya, ini pertanyaan. Sekarang saya minta satu lagi. Apakah mereka pergi ke mall? Silakan Dokter Bubi. Apakah dalam bentuk lampau itu menggunakan did? Ayo, kalau did bisa untuk semua subjek. Silakan. Did they Ya. Apakah mereka pergi ke mall? did they went to mall? Go. Pakainya verb 1 karena sudah ada did, ya. Went to the mall. Ini semua kalimat pertanyaan ya. Oke. Nah, kalimat pertanyaan ini akan kita ubah menjadi kalimat tetek. Kalimat dengan tetek. Ya, tapi kita menggunakan kata saya mau menggunakan kata never dulu. Ya. Ditambahkan kalimat pertanyaan. Tapi diakhiri dengan tetek, bukan bertanya. Ayo, silakan langsung aja dibantu dibuat. Kalimat pertanyaan kan ini. Ayo, silakan disuarakan aja. Never. Ayo. Siapa duluan? Never. Will they stay at the hotel? Alright. Tetek ya. Kok ada kalimat ini? Iya, ada. Kalau Anda tahu orang sastra, itu biasanya kan membuat kata-kata itu lebih enak. Contohnya, berterbanglah burung-burung itu ke angkasa. Aslinya kan burung-burung itu terbang ke angkasa. Burung-burung itu terbang ke angkasa. Tapi ini kata kerjanya saya taruh depan. Berterbanglah burung-burung itu ke angkasa. Nah, terus kalau Anda tahu orang Jakarta, menurut saya biasanya mereka sering ngomong yang kebolak-balik. Biasanya gini, kalau anak gaulin ngomongnya, nggak lagi-lagi deh aku main ke rumah kamu, nggak lagi-lagi deh main aku ke rumah kamu, nggak lagi-lagi deh main aku ke rumah kamu gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada ungkapannya seperti itu. Jadi yang ditekankan adalah
kata-kata negatifnya dulu. Nggak lagi-lagi deh main aku ke rumah kamu. Nggak lagi-lagi deh. Never, ya. Never, tapi dalam bahasa Inggris harus kata kerja bantunya dikeluarkan dulu. Never will I play at your house. Tapi di sini nggak lagi-lagi deh akan mereka tinggal di hotel itu. Never will they stay at the hotel. Mohon maaf tadi contoh kalimat saya bahasa Indonesia nggak lagi-lagi deh akan aku main ke rumah kamu. Jadi setelah kata-kata negatif, kemudian kata kerja bantu, baru subjek, kemudian kata kerjanya. Sampai di sini bisa diterima? Oke. Langsung aja disuarakan. Ini kalimatnya Dr. Zadid. Kalau misalnya pakai never, jadi bagaimana? Sok, diungkapkan. Do they study with their friend every day? Pelan-pelan di bagian depan. Never do they study with their friends every day. Very good, Tete. Silakan Dr. Bubi, kalimatnya yang depan pelan-pelan. Never did they go to the mall. Oke, Tete ya. Sekarang saya kasih tambahan menggunakan not until. Oke, not until ini posisinya sama dengan never, tapi agak beda dikit. Harus ada tambahan. Harus ada tambahan. Kalau enggak noun atau noun phrase, ya kalimat lengkap. Baru, maaf ya, di dalam bahasa Inggris, khususnya di tes TOEFL, itu tidak ada tanda koma. Nah, ketika Anda mendapati soal semacam nomor 12, Anda cari kira-kira bagian mana yang pantas dikasih koma. Jadi komanya itu hanya di pikiran aja. Koma, kemudian kalimat, bukan kalimat lengkap, kalimat pertanyaan. Anda perhatikan di sini polanya. Ini aslinya kan seperti ini, kalimat pertanyaan. Loh, keliru. Nah ini kalimat pertanyaan. Not until. Oke ya. Never sama not until memiliki makna sama, hampir sama. Sama-sama negatif. Kalau never langsung diikuti kalimat pertanyaan. Kalau not until sebelum kalimat pertanyaan harus ada sesuatu dulu di tengah-tengahnya. Ya, saya bikin kalimat. Nggak sampai not until nggak sampai aku punya uang banyak, oke, akan aku pergi ke Jakarta misalnya, nggak sampai I have much money will I go to Jakarta. Sampai di sini bisa diterima, ini titik ya, jangan tanda tanya. Nah, aslinya kalau membuat kalimat sendiri boleh dikasih koma, tapi sebenarnya nggak pakai koma. Nih. Bisa diterima? Bisa diterima? Iya. Baik, gampang ya. Nanti buat jaga-jaga, biasanya selain pakai never, ada yang pakai begini. Ada yang pakai not only. Ada yang pakai begini. Ada yang pakai begini. Yang saya ketik barusan itu posisinya sama dengan never. Kemudian ada beberapa kata lagi yang posisinya sama dengan not until. Hanya satu. Not one. Contohnya, not one
paper. Not one ini hanya bisa diikuti noun atau noun phrase. Ya, baru kalimat lengkap. Not one paper will they copy. Enggak satu kertas pun akan mereka copy. Gitu. Oke ya, bisa dipahami? Alright. So, jawabannya Itu nomor yang once itu kok pakai once sedangkan pakai not once. Ini, iya sendiri-sendiri. Jadi nggak sekali-kali sama nggak satu pun. Tak satu pun sama ini not once. Ini artinya nggak sekali-kali. Once itu sejak. Oke? Bisa diterima? bedanya sama not one biasa. Kalau not once itu langsung diikuti kalimat pertanyaan. Saya buat kalimat. Not once. Saya pakai ini ya, have I gone there? Have they gone there? Nah, di sini Anda perhatikan ada have, ada gone. Anda tahu kalau ada have diikuti kata kerja ketiga berarti artinya apa? Telah. Jadi apapun tensesnya, kata kerja bantunya yang Anda keluarkan dulu. Saya kasih contoh di sini, kata kerja bantu yang keluar setelah ini. Saya pakai ini ya, never ya. Never will. Baru subjek. Never, jadi never ini mewakili. Never have. Baru subjek, kemudian verb 3. Atau mungkin never diikuti did, baru subjek, baru verb 1. Atau never do, kemudian subjek, baru verb 1. Ya, bisa do, bisa does. Atau mungkin pakai kata kerja bantu. Never pakai kata kerja bantu can misalnya. Can, baru subjek, baru verb 1. Ini susunannya ya. Oke. Pokoknya posisinya kebolak-balik. Oke. Kalau kalimat lengkap kan subjek dulu, baru kata kerja bantu, baru kata kerja intinya sesuai kata kerja bantunya will atau have. Gitu. Bisa diterima sampai di sini? Masih bingung dikit? Saya nggak dengar suaranya. Bisa, Ya, Miss. bisa. Baik, alhamdulillah ya. Nanti tinggal di-review aja ya. Oke, jadi Anda mengambil 12 sesi, satu bonus pertemuannya saya tambahkan di bonus kayak saya lebihin menitnya aja, nggak apa-apa ya. Oke. So, Ya, Miss. baik. Tidak ada pertanyaan sampai di sini ya. Yang nomor 12 jawabannya apa jadi? Oh iya, coba dicari nomor 12 ini, coba mana? Ayo, Dokter Bubi udah benar, stay silent dulu. Ayo, Dokter Zadid, jawabannya mana? Dicoba. Mana? D. Bravo ya. Iya. Very good. Coba Anda perhatikan di sini. Not until. Not until ini diikuti apa? Diikuti kata benda atau noun phrase atau kalimat? Kalimat. Very good. Ya. Setelah algebra, dalam pikiran kita, otak kita kasih koma. Supaya bisa menentukan kalimat
pertanyaannya seperti apa harusnya. Ya, tapi di dalam soal nggak ada koma. Ya, oke, alhamdulillah. Kita lanjut next week ya. Next week nanti monggo silakan konfirmasi. Kalau misalnya mau ganti hari atau mau bagaimana, monggo karena next week itu tanggal ini ya tanggal 29 atau tanggal 28 nggak tahu ya. Oke, kita konfirmasi saja untuk next week-nya ya. Saya nunggu dari Anda kapanpun saya siap. Oke, hari Senin sampai Minggu insya Allah pagi I am available kapanpun Anda mau belajar. Oke, so let's pray together. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you for joining the class. Kompakan aja kalau mau mengerjakan nomor berikutnya. Jadi di next pertemuan kita langsung bahas. Nggak ada, maksudnya Anda nggak apa waktunya nggak banyak untuk mengerjakan di kelas ya. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Kita ngerjain per 5 nomor. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss.